saya Muhammad Oktaransyah dan saya akan menjelaskan pengertian dari kompetensi kepribadian guru. Kompetensi kepribadian guru terdiri dari 3 kata, yaitu kompetensi, kepribadian, dan guru. Arti kata kompetensi adalah kemampuan menguasai dan kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kompetensi dapat juga diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Sedangkan arti kata kepribadian adalah sifat hakiki manusia sebagai individu yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga suatu kesatuan nasional, kepribadian nasional, hukum kumpulan atau kelompok manusia. Dari pengertian ini dapat kita artikan, kompetensi kepribadian guru adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang telah dikuasai dan telah menjadi bagian dari dirinya, serta mampu melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya pada tugas profesinya. Baiklah, saya Najma Ulia akan menjelaskan tentang karakteristik kompetensi kepribadian guru. Setiap guru memiliki kepribadian masing-masing yang berbeda. Ciri-ciri itulah yang membedakan guru satu dengan guru lainnya. Kepribadian guru ini sangat berpengaruh kepada siswa. Maka itu, ciri-ciri kepribadian ini terbagi menjadi 2. Ada kepribadian matang dan kepribadian sehat. Menurut Alport, berpendapat bahwa ciri-ciri kepribadian matang yaitu yang pertama ada extension of the sense of self, yaitu meningkatkan kesadaran diri dan melihat sisi kurang dan lebihnya dari diri sendiri. Yang kedua, ada warm relatedness to other, yaitu mampu menjalin relasi dengan orang lain, relasi di sekolah maupun relasi di lingkungan sosial. Yang ketiga, ada self-acceptance, yaitu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi dan mampu menjauhi sikap yang berlebihan. Yang keempat, ada relativistic perception of reality, yaitu memiliki persepsi yang relatif terhadap kenyataan. Yang kelima, ada self-objective, memiliki pemahaman pada dirinya sendiri. Yang keenam, ada uniform philosophy of life, memiliki pedoman hidup untuk menyatukan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Selain kepribadian matang, selanjutnya yaitu kepribadian sehat. Kepribadian sehat juga memiliki karakteristik. Menurut Elizabeth Harlock sebagai berikut ciri-cirinya. Yang pertama, mampu menilai diri secara realistis. Individu yang kepribadiannya sehat mampu menilai dirinya sebagaimana adanya. Yang kedua, ada mampu menilai situasi secara realistis. Individu ini dapat menghadapi kondisi kehidupannya secara realistis. Yang ketiga, ada mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis, yaitu individu ini tidak merasa sombong akan dirinya. Yang keempat, ada menerima tanggung jawab, mempunyai rasa bertanggung jawab, yaitu meyakini dirinya dapat mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Yang kelima, ada kemandirian, cara dia berpikir dan bertindak secara mandiri. Yang keenam, ada dapat mengontrol emosi. Individu ini merasa nyaman dengan emosinya, jadi tidak merasa marah ataupun emosi. Yang ketujuh, ada berorientasi tujuan. Individu ini memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Yang kedelapan, ada berorientasi keluar individu yang sehat, memiliki orientasi keluar dari individunya. Yang kesembilan, diterima secara sosial. Individu ini dinilai oleh masyarakat positif oleh orang lain. Terus itu yang ke-10, ada memiliki filsafat hidup. Dia mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakar. Yang ke-11, ada berbahagia. Situasi kehidupan diwarnai dengan kebahagiaan. Baik, saya Revina Nadia Safitri akan menjelaskan mengenai implementasi kompetensi kepribadian guru. Yang pertama, kepribadian yang dewasa. Sebagai seorang guru harus memiliki kepribadian yang dewasa karena terkadang banyak masalah pendidikan yang muncul disebabkan oleh kurang dewasanya seorang guru.
Kondisi kepribadian yang demikian sering membuat guru melakukan tindakan-tindakan yang tidak profesional, tidak terpuji, bahkan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Sehingga, sebagai seorang guru seharusnya dapat menampilkan kemandirian dalam bertindak dan menampilkan etos kerja sebagai seorang pendidik. Yang kedua, kepribadian yang mantap dan stabil. Seorang guru dituntut bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai seorang pendidik melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji, tidak profesional, atau bahkan tidak senonoh yang dapat merusak citra dan martabat sebagai seorang guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif dan bijaksana. Seorang guru yang bijak dapat menggunakan pengetahuannya secara efektif, menggunakan pikirannya dalam berbagai situasi, dan mempertahankan emosi dan kendali dirinya secara baik. Guru yang arif akan tercermin dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yang dibuktikan dengan keahlian dalam proses pembelajaran. Keempat, kepribadian yang berwibawa. Kewibawaan merupakan suatu kekuatan dalam diri maupun dari luar seseorang, sehingga ia dapat memengaruhi orang lain tanpa terpaksa atau dengan keikhlasan mengerjakannya. Sehingga kewibawaan harus dimiliki oleh seorang pendidik. Kepribadian yang berwibawa dengan memberikan contoh yang baik bagi peserta didik, seperti mempertahankan penampilan yang baik dan menggunakan bahasa yang sopan saat guru mengajar. 5. Kepribadian yang berakhlak mulia dan teladan. Kompetensi kepribadian guru yang dilandasi dengan akhlak mulia tentu saja memerlukan ijtihad, yakni usaha sungguh-sungguh, kerja keras, tanpa mengenal lelah, dan dengan niat untuk ibadah. Untuk menjadi teladan bagi peserta didik, seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma religius, yaitu iman, takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong. Baiklah, saya Feni Agustina. Selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian guru dalam pandangan Islam. Seorang guru dituntut memiliki kepribadian yang baik, karena di samping mengajarkan ilmu, guru juga membimbing dan membina anak didiknya. Perbuatan dan tingkah lakunya dijadikan sebagai teladan. Artinya, seorang guru harus bersikap yang terbaik dan konsekuen terhadap perbuatan dan juga perkataannya. Karena guru adalah figur sentral yang akan dicontoh dan diteladani anak didik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sosok pendidik yang dikehendaki atau yang dimaksud adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap, baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga negara yang konsisten dengan profesinya. Seorang pribadi yang menghambakan diri kepada Allah SWT dan sebagai warga negara Indonesia yang melaksanakan profesinya dengan sebaik-baiknya. Nah, kompetensi kepribadian yang mantap yang dimaksud adalah yang pertama, peka terhadap perubahan dan pembaruan. Yang kedua, berpikir alternatif. Yang ketiga, kemantapan dan integritas pribadi. Yang keempat, adil, jujur, dan objektif. Yang kelima, berdisiplin dalam menjalankan tugas. Yang keenam, ulet dan tekun bekerja. Yang ketujuh, berusaha memperoleh hasil kerja yang sebaik-baiknya. Yang kedelapan, simpatik dan menarik, luwes, bijaksana dan sederhana dalam bertindak. Yang kesembilan, bersikap terbuka. Yang ke-10 yaitu kreatif, dan yang 11 yaitu berwibawa.